Hari ini kita mau bahas apa aja sih sektor perbankan mulai ijo-ijo nih. Nah, kira-kira penyebabnya apa ya dan bakalan gimana nih ke depan sektor perbankan ini bakalan masih oke nggak sih gitu ya. Jadi apakah sektor perbankan ini naiknya cuman sementara doang dan apa yang menyebabkan naik? Terus kira-kira sentimen market ke depan apa, baik dari global, dari nasional apa. Kita mau bahas tentang, pastinya masih update tentang perang tarif dan bunga kredit. Terus banking big caps dan second liner yang juga mulai aktif, ini gimana semuanya. Teman-teman yang ada di TokTok, yang ada di YT, langsung aja ke Igoy. Nama aku Ellen May, aku di pasar saham dari tahun 2007, sudah melewati jatuh bangun di pasar saham berkali-kali, terutama tahun 2008. Dan setelah itu mengalami krisis lagi, tapi udah tahu caranya lah ya. Dan saya mengedukasi dari 2011. Langsung aja saya kasih chart IHSG seperti biasa. Dan malam hari ini nanti di akhir kita akan ngobrol sedikit aja, sekitar 5 menitan aja dengan Cryptofolio untuk bahas tentang kripto ya. Nah, jadi teman-teman perhatiin di sini IHSG-nya masih rally. Nah, terus yang ngedorong IHSG naik hari ini akhirnya nih saham-saham big banks ya. Jadi contohnya ada saham BRI yang naik 3,95% dan patternnya cakep. BRI ini dia membentuk higher low dan higher high. Dan meskipun dalam tren besarnya dia masih sideways, tapi dalam jangka pendeknya BRI ini sudah mulai menguat ya, sudah mulai ada tanda-tanda naik. Nah, kemudian ada BMRI dan BBNI yang juga mendorong market naik. Nanti aku akan ulang lagi kalau misalkan teman-teman mau dapat info yang lebih details, nanti aku akan bahas lagi untuk saham-saham big banks ini. Demikian pula dengan BBNI yang juga bentuknya ada pattern inverse head and shoulders. Tapi yang menarik BBCA-nya masih adem-adem ayem-ayem aja. Padahal kalau secara fundamental diperhatikan BBCA ini winnernya dibandingkan dengan teman-temannya for big banks lain. Nah, selain itu juga ada Artobris dan BNGA yang kita akan bahas, juga saham CPO ya, jadi TAPG, DSNGA, Ali, LSIP dan kawan-kawannya. Nah, tapi sebelum saya bahas saham-saham ini lebih detail, aku pengen update nih tentang kondisi sentimen market saat ini ya. Jadi aku mau kasih update tentang tarif Trump dulu ya. Jadi Presiden Amerika Donald Trump tuh bilang kalau tarif tuh yang bakal diterapkan buat negara-negara mitra dagang Amerika Serikat ini bakalan berkisar antara 15% sampai 50%. Nah, negara-negara yang dianggap sulit ya, yang mempersulit lah kiranya, bakalan dikenain tarif yang lebih tinggi lagi. Jadi sebenarnya Trump ini dia berani banget sih, kalau menurut aku sih kayaknya agak-agak cowboy gitu ya. Nah, terus padahal tarif yang tinggi ini sebenarnya juga ngerugiin masyarakat negaranya sendiri. Tapi bagaimanapun juga Trump dia berusaha untuk membuat Amerika great again. Nggak tahu beneran great atau justru malah ngerugiin negaranya, itu gambling sebenarnya ya. Nah, sementara itu Amerika dan Uni Eropa tuh udah hampir mencapai kesepakatan soal perdagangan ya, soal tarif ya. Meskipun Uni Eropa yang tadinya juga ngelawan Amerika ya, ini siap-siap juga dengan langkah balasan berupa tarif terhadap Amerika tuh lebih dari 100 miliar US dollar barang dari Amerika. Nah, jadi mau ngebalas ceritanya Uni Eropa nih, seru nih. Kalau sama Jepang udah deal, udah akur. Sempat sama Jepang tuh Trump juga bete sama Jepang gitu ya, katanya sulit gitu. Tapi kemarin udah deal. Nah, menurut laporan, tarif yang dikenakan Amerika ke barang Uni Eropa itu kemungkinan turun jadi 15% dari yang sebelumnya 30% yang diancamkan mulai 1 Agustus nanti. Nah, sementara itu ada pembicaraan yang masih terhambat soal kesepakatan dengan India dan Kanada, dan Trump juga udah ngancam akan mengenakan tarif 25% hingga 35% pada India dan Kanada gitu ya. Jadi kalau India dikasih tarif tinggi itu Indonesia diuntungin kalau misalkan di atas 19%. Kenapa? Karena pabrik-pabrik yang tadinya di China pindah ke India mungkin bisa pindah ke Indonesia, logikanya sih mungkin kayak gitu. Atau mungkin Indonesia bisa dipakai untuk rerouting ya, tapi Amerika benar-benar nge-warning banget, jangan sampai nih kalian rerouting. Rerouting tuh artinya apa? Impor barang dari China terus kemudian diekspor ke Amerika
supaya dapat tarif yang lebih rendah atau tarif murah gitu ya. Terus malam ini tuh juga ada beberapa data ekonomi. Ini initial jobless claim ya, baru aja muncul. Jadi initial jobless claim ini perhatikan datanya belepotan. Datanya seperti ini, hasilnya turun ya, dan ini merupakan penurunan ke-6 berturut-turut ya. Jadi ini menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja Amerika masih cukup kuat. Detailsnya aku share di Igoy, teman-teman yang ada di TokTok dan yang di YT, aku kasih lihat di Igoy ya. Nah, jadi meskipun perang tarif ini menimbulkan dampak secara ekonomi buat Amerika maupun di seluruh dunia, ini kemarin sempat data tenaga kerjanya kurang bagus di akhir Mei, di Mei 2025. Tapi kemudian di Juni dan sampai Juli, ini puncaknya kemarin kan di Juni ya, jobless-nya. Jadi mereka ada mengambil tunjangan untuk pengangguran, itu puncaknya di Juni. Tapi setelah itu sekarang udah mulai membaik lagi, bahkan angkanya kalau dibilang ini bisa dibilang cukup rendah gitu. Berarti perekonomian Amerika tuh meskipun sempat tergoncang sedikit ya, sempat terganggu sedikit, ini udah mulai recover atau udah mulai membaik lagi. Chart aku hilang sebentar, aku mau buka chart aku di mana sih? Not this one. Oke, ini dia. Oke. Terus malam hari ini juga ada data penting dari Amerika, ada S&P Global Manufacturing PMI. Perhatikan di sini, ini datanya. Dan S&P Global Service PMI Flash. Hasilnya bagus. Jadi di Amerika ini hasilnya manufacturing PMI Amerika ini naik dari 52, dari berapa nih ya? Dari Mei 2025 itu sekitaran 52-an, ini jadi hampir 53. Jadi dari 52-an ini jadi hampir ke 53 gitu ya. Ini angkanya nanti masih di 24.5 atau jam 8.45 nanti baru keluar, cuman kemungkinan angkanya bakalan cukup oke, masih di atas 50 gitu ya. Nah, terus masyarakat kelas menengah Indonesia, kabarnya masyarakat kelas menengah Indonesia ini datanya agak kurang bagus secara perekonomian. Dari LPS menunjukkan tabungan masyarakat itu turun. Tapi yang lucu, yang kaya makin kaya ya. Jadi masyarakat dengan tabungan lebih dari 5M itu naik lebih dari 34%. Tapi tabungan masyarakat yang kelas menengah ke bawah itu turun. Tapi kalau justru menengah ke atasnya malah naik. Nah, ini menunjukkan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu. Jadi yang kaya, logikanya kenapa tabungannya makin banyak? Mereka lagi menahan diri untuk berkembang, lagi nggak berani untuk berkembang, yang banyak duit. Dan itulah yang membuat yang miskin makin miskin. Kenapa? Kalau mereka nggak berkembang, mereka nggak membuka lapangan tenaga kerja, itu salah satu logikanya, yaitu yang membuat perekonomian jadi agak melambat ya. Terus dampaknya bakalan kemana? Dampaknya ke sektor banking, itu pertama. Jadi likuiditas perbankan bisa agak-agak stagnan di 2025, tapi nggak usah takut. Kenapa? Karena sudah terprediksi dari bulan Januari kemarin. Ya, jadi kalau ngelihat guidance dari beberapa perbankan besar, termasuk BCA sendiri, guidance atau proyeksinya di tahun 2025 ini memang tidak terlalu tinggi. Tapi kalau kita perhatiin BCA sendiri dari kuartal 1 sampai beberapa bulan terakhir kemarin, kita ngelihat itu hasil pertumbuhan penyaluran kreditnya masih lebih tinggi daripada guidance-nya. Demikian pula pertumbuhan labanya tuh BCA satu-satunya masih 2 digit, meskipun hari ini harga sahamnya nggak gerak ya. Jadi kadang-kadang nggak bisa kayak kita lihat fundamental di samain kayak pergerakan harga saham jangka pendek. Kalau jangka pendek kita banyak tradingnya, nggak terlalu pakai fundamental gitu. Nah, terus selain banking, emiten
Consumer goods, retail, otomotif, properti ini juga bakalan bisa terdampak karena daya belinya yang lemah. Mengingat kelas menengah tuh dinilai cenderung lebih aktif buat melakukan spending sebenarnya, tapi kelas menengahnya kan ekonominya lagi turun. Dan yang paling terdampak signifikan itu sebenarnya sektor retail ya. Jadi sektor retail tuh katanya banyak Rojali dan Rohana. Rohana tuh rombongan hanya nanya-nanya. Kalau Rojali itu apa ya? Rombongan jalan-jalan dan lihat-lihat. Gitu. Pemerintah kayaknya lagi butuh duit banget. Butuh duit banget ya. Mungkin ada, kalau mau ngomong soal pemerintah kok agak gimana gitu loh. Tapi intinya sih lagi butuh duit banget. Tekanan dari Amerika, kemudian dividen-dividen BUMN juga masuk ke Danantara, which is Danantara juga sebenarnya ada impact bagus kalau ke pasar saham dan ke perusahaan-perusahaan BUMN. Balik lagi ke situ. Tapi bicara soal efisiensi anggaran, ya efisiensi anggaran ini sangat berdampak sekali buat berbagai sektor. Ujung-ujungnya harus dapat duit dari mana? Dari pajak. Padahal masyarakatnya sekarang lagi ekonominya lagi slow down banget, itu sebenarnya butuh subsidi. Tapi mau nggak mau nih Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani mungkin ya pusing juga ya. Jadi setelah kripto, jualan online, terus kabarnya tapi masih harus perlu dipastikan. Dan kemarin aku sempat dengar kabarnya amplop kondangan juga kena pajak. Kalau menurut aku sih kayaknya enggak ya. Jadi nggak mungkin lah masa sampai segitunya ya. Jadi ini mungkin hoax aja di luar sana ya. Jadi nggak usah terlalu dipikirin. Nah sekarang kita mau lihat sektor banking. Banking itu gimana kabarnya? Sektor banking gimana kabarnya? Nah penyebab dari saham-saham banking naik adalah penurunan suku bunga BI yang udah 3 kali. Loh, dituruninnya beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu, kok sekarang baru naik? Menunggu kepastian. Jadi investor-investor tuh pada menunggu kepastian dari apa? Dari perang tarif terutama. Jadi perang tarif waktu itu masih belum ada kepastian, sekarang udah mulai ada kepastian. Nah dari The Fed juga kemarin ditunggu-tunggu kepastiannya gimana, apakah Jerome Powell bakalan mundur, suku bunga bakalan dipangkas. Ternyata juga nggak ada mundur tuh, nggak ada suku bunga dipangkas juga. Jadi semuanya tuh kayak hoax-hoax aja. Jadi beberapa hal yang menimbulkan ketidakpastian beberapa waktu yang lalu, termasuk kondisi geopolitik, perang di Timur Tengah, itu udah mulai perlahan-lahan ketidakpastiannya tuh hilang, sudah mulai ada jawaban, meskipun beberapa hasil dari perang tarif tuh ya tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu, tapi intinya udah ada kepastian aja. Nah itu jadi sentimen positif buat sektor perbankan gitu. Terus KPR juga mulai digas lagi ya, bank akan melonggarkan aturan kredit, itu sentimen positifnya. Jadi bank-bank mulai ngelonggarin syarat KPR dan KPA supaya lebih gampang disetujui. Nah terus ada banyak promo, bunga rendah, DP ringan dan fleksibel. Fokus penyaluran kreditnya makin banyak ke KPR dan kredit konsumsi. Nah kenapa hal ini tuh positif? Artinya bank itu agresif mau nyalurin kredit, nggak takut ngasih pinjaman. Ini bisa mendorong permintaan rumah dan juga sektor properti. Nah kalau Anda perhatiin tadi dari berita yang kita lihat ya, masyarakat kelas menengah tabungannya turun, masyarakat kaya tabungannya naik. Berarti dana pihak ketiga dari orang-orang kaya itu naik, mereka nggak mau muterin duitnya dari tabungannya aja nggak mau, apalagi suruh kredit. Makanya sekarang kredit dipermudah, katanya seperti itu. Dan itu jadi sentimen positif buat sektor perbankan. Nanti kita akan bahas secara teknikal juga ya saham-saham perbankan ini. Terus properti juga kita akan bahas. Nah dana murah atau kasa dari bank itu naik, biaya dana bisa turun. Sentimen positifnya apa? Dana murah atau tabungan di giro bank itu tumbuh tinggi, biaya dana atau cost of fund itu bisa jadi lebih murah, maka sentimen positifnya adalah akan terjadi efisiensi operasional ya. Efisiensi operasional tuh naik, jadi beban perusahaan juga berkurang. Nah dengan biaya dana rendah, bank itu bisa ngasih bunga pinjaman lebih murah tanpa ngeganggu profit
perbankan itu sendiri atau perusahaan. Margin keuntungan bank itu bisa lebih tebal, labanya perbankan bisa naik. Nah, terus kalau sentimen kredit properti dan dana pihak ketiga tumbuh, itu sentimen positifnya gimana? Jadi kredit properti di bulan Juni 2025 itu naik 5,6% secara tahunan. Itu permintaan KPR bakalan bisa tetap jalan harapannya, dan DPK atau dana pihak ketiga tumbuh 6,6%. Ya, jadi modal bank aman dan likuiditasnya cukup. Nah, kenapa hal ini positif? Permintaan KPR itu masih hidup, artinya ada potensi bank bisa ekspansi lagi. Dana yang masuk ke bank juga makin banyak, dan bank nggak kekurangan dana untuk ngasih kredit gitu. Oke, sekarang kita mau lihat saham-saham perbankan dan juga perbankan yang second liner, bukan cuman perbankan yang gede-gede doang. Ya, kita start dari BCA dulu. Yang pertama, kenapa? Karena aku ngebahas BCA-nya nggak lama. BCA ini deket banget dengan support kuat 8.300. Sebenarnya ini lebih cocok untuk investing, dan sekarang lagi posisinya sedikit terdiskon di bawah harga rata-rata, di bawah valuasi rata-ratanya selama 5 tahun gitu ya. Tapi kalau dibilang yang undervalue banget itu tidak. Pastinya yang undervalue banget kembali ke BBRI dibandingkan dengan historicalnya selama 5 tahun. Nah, kenapa bukan BNI? Kan valuasinya lebih murah BNI, apalagi dibandingin BNGA. Sekali lagi, saya bukan penganut yang ngelihat valuasi perusahaan itu cuman dilihat dari angka doang. Jika dibandingkan, khususnya sektor perbankan ya, kalau sektor komoditas, aku ngelihat angka doang dibandingin dengan emiten lain dalam sektor tersebut. Itu komoditas aku memperhatikan dibandingkan dengan peers-nya tuh lebih aku perhatiin. Tapi kalau perbankan itu dari zaman bahula sampai sekarang, dan mungkin sampai ke depan, beberapa tahun ke depan lagi, kalau teman-teman perhatikan yang namanya BNI itu ya valuasinya selalu lebih murah dari BCA. Angkanya itu loh, nominalnya itu ya, valuasi PBV, PER-nya. Yang namanya BNGA tuh ya selalu lebih murah daripada BCA gitu, selalu kayak gitu terus. Jadi kita nggak bisa ngomong kayak yang ini valuasinya murah loh iya murah, dari dulu juga segitu, dari rata-rata 5 tahunnya juga segitu. Jadi contoh, aku kasih contoh BNGA tuh secara PBV PER-nya tuh kecil sekali, betul. Cuman kalau kamu perhatikan dalam rata-rata 5 tahunnya dibandingin 5 tahun sebelumnya, dia tidak lebih rendah daripada rata-rata 5 tahunnya. Alias di average aja, bahkan malah di atas average-nya. Nah, sedangkan beberapa emiten di bawah rata-rata 5 tahun. BCA itu termasuk yang sedikit di bawah rata-rata, tapi tidak sangat murah sekali. Nah, yang sangat di bawah rata-rata 5 tahun itu sebenarnya BRI. BMRI tidak. BMRI itu masih dekat average 5 tahunnya. Demikian juga dengan BNI. BNI sedikit di bawah 5 tahun. Nah, jadi dari beberapa perbankan ini yang paling terdiskon dibandingin rata-rata 5 tahunnya adalah BRI. Nah, BRI ini kalau aku perhatikan harga sahamnya ya beberapa kali di situ-situ aja, terus udah naik 30% sampai ke dari tanggal berapa nih? Dari 8 April sampai tertingginya 28 Mei ya, terus turun lagi. Ini turunnya signifikan. Nah, jadi menurut aku sih sebenarnya bukan dia nggak pernah naik ya, tapi BRI ini dia jadi fluktuasinya kenceng, naiknya kenceng, turunnya kenceng juga, naik 30-an%, turun 17%. Oke, mari kita tarik, ini naik 30-an%, turun 17% ya. Jadi kalau diperhatiin naik turunnya kenceng. Nah, jadi masih ini bagus untuk investing. Oke, mari kita lihat untuk saham BMRI yang kita juga udah lama nggak bahas. Ini lagi di support aja sih BMRI. Gerakannya aku nggak expect dia akan bergerak cepat. Patternnya dari 4 perbankan besar ini kalau buat trading doang, yang paling menarik BRI dan BBNI, 2 ini. Oke, dan ini kembali lagi ke historicalnya, 2 ini yang paling lebih terdiskon dibandingkan yang lainnya, bukan secara angka doang. Nah, sekarang aku mau bahas perbankan yang lain yang tidak hanya for big banks, yang jarang aku bahas, yaitu Arto. Laba bersihnya ya, Bank Jago Tbk ini laba bersihnya menarik, naik 154% secara tahunan jadi 127 miliar. Size-nya memang jauh lebih kecil ya. Labanya naik sejalan dengan net interest income-nya yang naik 64,7% jadi 1,17 triliun. Nah, kinerjanya saat ini positif
nasabahnya 17,2 juta, naik 3 juta dibandingkan dengan tahun lalu. Dana pihak ketiganya 22,4 triliun, naik 51% secara tahunan. Dan kreditnya naik 21,4 triliun, itu naik 37% ya secara tahunan. Ini jadinya bagus sih, naik semua. Asetnya dia juga 32,4 triliun, itu naik 34% secara tahunan. Nah, rasio kesehatan keuangannya dia ini kayaknya kita nanti akan share di Igoy channel kita deh ya. Jadi rasio kesehatan keuangan, kalau lupa tolong diingetin ya. Kadang-kadang aku bisa lupa. Kalau udah malam gini, kalau siang kan dibantu tim gitu ya. Rasio kesehatan keuangannya, NIM-nya dia atau net interest margin-nya dia itu naik dari 7,3% jadi 8,4%. Intinya bagus. ROE-nya kecil sih, 1,5%, naik jadi 4%. NPL atau tingkat kredit macetnya juga turun ya. Terus LDR-nya dia, loan to deposit ratio, turun, itu bagus. Dari 105%, 105,7%, jadi 95,5%, sebenarnya masih ketinggian di atas standar moderat 78 sampai 92. LDR yang bagus atau loan to deposit ratio yang bagus itu BCA, sama kalau nggak salah ingat BRI ya. Jadi dua yang loan to deposit ratio-nya rendah. Yang paling rendah BCA. Artinya apa? Kalau loan to deposit ratio rendah, itu bank yang paling nggak BU, paling nggak butuh uang. Dia punya duit banyak, persediaannya tuh banyak gitu loh. Jadi namanya loan to deposit ratio itu artinya tuh tingkat penyaluran hutang dibandingkan dengan deposit, dengan duit yang ditahan gitu loh. Deposit itu ya tabungan gitu loh. Jadi istilah kata tuh duit dalam tanda kutip itu duit keluar bandingin duit masuk. Nah, kalau 95% istilah kata tuh itu duit yang ada di bank segitu 95%-an diutangin ke orang. Jadi persediaan di bank berapa? Sisa berapa? 4,5%. Gampangnya gitu, gampangnya ya. Jadi ini bahasa retailnya lah, bahasa gampangnya lah. Nah, kalau bentar ya, aku cek ya. Tim, ada yang nonton aku nggak? Aku minta LDR-nya BCA, BBRI, BMRI, dan BBNI. Oke, tolong ditulis ya. Oke, nanti aku akan kasih tahu ya. Oke, terus balik lagi ke Arto. Arto itu fokusnya saat ini kolaborasi dengan mitra ekosistem platform digital dan lain-lain ya. Jadi kalau diperhatiin, ini ada konten kita, teman-teman bisa lihat di Igoy aku saat ini. Aku share di Igoy. Oke, thanks to my team yang udah provide ini. Pendapatan bunga bersihnya Arto, dia pendapatan bunga bersihnya Arto naik 65%, ini keren loh. Terus BNGA dia naik 1% secara tahunan, BBYB ini turun 20%, NISP naik 5% ya. Jadi Arto sekarang kayaknya udah mulai lebih bagus nih. Oke, secara teknikal aku akan cek secara teknikal. Oke, teman-teman lihat di Igoy aku ya, di Igoy aku. Ada yang bilang chartnya ketutupan kemarin ya. Ini aku naikin biar nggak ketutupan. Jadi di atasnya komen. Oke. Jadi Arto per hari ini dia breakout ya. Kok kemarin nggak dibahas di live lo ya, real time kok, namanya real time tuh tadi yang aktif apa ya, kita bahas apa gitu ya. Nah, jadi 1830, 1835-an ya. Ini breakoutnya di sini dengan volume transaksi gede. Wah, volume transaksinya nih ayu, cakep banget. Tapi tetap harus ada stop loss meskipun ada ayu cakep kayak gitu tuh. Sepengalaman aku di market dari tahun 2007, baik market Indo, US, kripto, apapun ya, secantik apapun chart pattern bisa gagal ya, bisa gagal. Apalagi di Indo, kalau kebanyakan yang masuk patternnya cuekep, kita kebanyakan yang masuk di situ, maksudnya masuknya rombongan rame-rame bareng-bareng, duitnya gede-gede. Waduh, ini MM-nya gak bisa gerak misalnya kayak gitu ya kan. Market di Indonesia nggak terlalu liquid juga ya, gak bisa gerak, terus malah jadi sahamnya gak jalan. Oke, baiklah, mari kita lihat laba bersih ya. Sekarang kita lihat laba bersihnya Arto dibandingkan dengan
emiten yang lainnya. Bagaimana laba bersih Arto dibandingkan dengan emiten bank second liner lainnya? Ya kalau BNGA sebenarnya ini fundamentally memang udah bagus sih gitu. Cuman kalau dilihat dari pertumbuhan ya, pertumbuhan laba bersih tok doang. Ini Arto bagus 154%, BBYB 1200%. Jadi bisa dibilang Arto dan Arto ini perusahaan yang lagi growing, bertumbuh. Kalau BNGA itu value stock, ini growth stock. Arto tuh growth stock, BNGA value stock. NISP juga value stock. Nah, kalau value stock tuh ciri-cirinya biasanya valuasinya murah, tapi pertumbuhannya udah dia pertumbuhannya tidak signifikan gitu. Nah, bagusan yang mana? Selera sih, kayak ada yang suka satu nasi goreng yang cow, satu nasi goreng nanas. Kira-kira kayak gitu ya. Oke, terus aku mau bahas saham perbankan yang lainnya. Bagaimana dengan BBYB atau Bank Newcomers? Bunganya lumayan tinggi kalau buat remaja-remaja, anak-anak gitu, lebih menyenangkan ya daripada taruh yang di bunganya kecil gitu. Cuman kan ya faktor LDR atau loan to deposit ratio itu perlu diperhatikan juga. Oke. Bentar ya. Bentar ya, aku cari data, aku lagi cari data. Arto BBB tadi udah ada LDR-nya. Oke, loan to deposit ratio LDR terkini BCA itu 80 sampai sekitaran 80%-an. Ini kurang lebih ya kalau di April sampai Mei 2025. Ya sekitaran 80-an persen. BRI itu 86,6% per kuartal 1 2025. Terus BMRI itu loan to deposit ratio. Sebenarnya kalau kalian mau tahu bank itu aman atau enggak, dilihat dari LDR-nya ya. Jadi BCA 80-an persen per April sampai Mei 2025, BRI 86% per kuartal 1 2025, BMRI 93 sampai 95%, terus BBNI 94 sampai 95%, Bank Jago atau Arto sekitar 94-an persen, BBTN 94,4% gitu. Nah, jadi teman-teman tahu ya mana yang perbankan yang duitnya mungkin masih ada kelonggaran lah, istilah kata tuh nggak semuanya dipakai buat disalurkan ke utang. Surprisingly, kalau BCA sih nggak kaget ya, surprisingly BRI itu termasuk yang LDR-nya paling bagus. Oke? Oke, terus aku mau bahas BBYB. BBYB ini tadi juga naiknya tuh cakep, breakoutnya tuh cakep, tapi kemudian dia jatuh turun dikit sih, bukan jatuh sih. Jadi kayak merah tebel, tapi sebenarnya ini tadi merah pas hijau tinggi. Oke. Ya jadi what to do dengan BBYB, wait and see dulu. Jadi kalau secara teknikal Arto lebih menarik sih, cuman M-Trade tadi udah bisa masuk, udah review buy duluan ya. Jadi M-Trade review buy, makanya teman-teman kalau misalkan mau dapat review buy real time bisa ikut M-Trade ya. Cara ikut M-Trade ke emtrade.id atau ikut acara hari Minggu jam 4 sore, DM aku M-Trade Start, EMTRADE-START. Acaranya gratis, kamu nanti dapat link di DM aku ya untuk daftar acara hari Minggu nanti, atau kalau yang di Igoy tinggal lihat ini aja di bawah nih di screenshot gitu ya. Daftar di situ, nanti kalian dapat link daftarnya ya. Acaranya gratis dan di akhir acara dapat diskon untuk M-Trade.
buat yang ikut sampai akhir doang. Oke, terus kemudian aku mau lihat saham BNGA. BNGA gimana kabarnya? Wah, hari ini BNGA cakep loh. Ya, jadi BNGA hari ini cakep loh ya. Jadi dia breakout dari anak tangga keduanya dan berpotensi untuk menguji menguji level 1800-nya. Disclaimer ya teman-teman ya. Terus kemudian mari kita lihat NISP. NISP ini juga value stocks banyak disukai oleh value investors ya. Jadi teman-teman perhatikan dia breakout dari 1350 potensi menuju ke 1400 sampai 1430, tapi dari semuanya itu kalau yang second liner per hari ini patternnya masih lebih menarik Arto, kira-kira kayak gitu. Nah kalau M-Trade udah dapat Arto di harga lebih murah di 1770 3 hari yang lalu ya, 3 hari yang lalu nih di sini nih, jadi udah di review buy. Oke, terus kemudian apa kabarnya BBTN? Oke ya, BBTN per hari ini tadi patternnya cakep, ada tadi bentuk candlenya kan hijau ya, tapi sore hari ditutup kayak gini, wait and see dulu aja. M-Trade udah review buy di 1160-an ya. Lo kok M-Trade review buy duluan terus sih dibanding live lo ya, namanya real time ya. Real time kita pas buka market kita review buy-nya. Oke, jadi dari semua saham perbankan tadi, kalau dilihat patternnya BRI dan BNI itu kalau for big banks yang paling menarik gitu. Tapi kalau dilihat fundamentalnya udah pasti BCA. Tapi kan kalian suka trading ya, kalau dikasih tahu saham yang fundamental bagus kadang-kadang ya ngeholdnya lama dibandingin lagi sama saham-saham gorengan, aduh nggak bisa dong. Oke ya, nggak bisa gitu. Bukan berarti aku nggak mau trading cepat, kita mau trading cepat juga. Abis ini aku kasih lihat yang cepat-cepat gitu. Terus kemudian ya, kalau yang second liner, perbankan second liner tadi Arto kelihatannya menarik. Disclaimer teman-teman semuanya. Nah terus aku mau bahas buat enaknya dibahas di sini nggak ya? Ntar aku cek dulu ya, nggak ah. Aku mau bahas yang lain saja. Oke. Aku mau bahas ini dia. SMBR ini katanya siap tumbuh double digit. Kinerja kuartal 1-nya labanya naik 865%. Cek dulu kenapa? Karena peningkatan pendapatan 22% loh, naik pendapatan 22%, kok labanya naik banyak gitu ya. Pendapatannya naik karena penjualan semen dan juga white clay. Nah, tapi ternyata di sini dia labanya naik juga karena ada efisiensi. Jadi penurunan beban umum 12% dan penurunan beban keuangan alias bayar bunga utang tuh 23% gitu ya. Jadi intinya ada efisiensi, berarti bagus dong, bagus. Bukan dari jual aset, bukan ya. Oke, terus kita lihat SMBR technically belum kemana-mana, cuman patternnya cakep sih, masih on track di atas garis merah ini. Jadi buat yang mau mantengin, mau nge-watch, oke juga gitu ya. Oke, terus kemudian aku mau bahas saham. Kita mau rayain bersama-sama M-Traders, yeay. Jangan digebuk ya, jangan dipentung ya. Pentung juga nggak apa-apa sih, nanti kita buy lagi di bawah. Kita lagi nungguin buat swing tradersnya. Kalau swing traders kan udah sell. Ini yang buat jangka menengah M-Traders, ENRG kita tembus 100%. Sebenarnya saham kita tuh banyak loh yang tembus 100%, kayak Toba, Toba sama PGEO tuh mestinya tembus 100% kalau kita nggak tektok ya. Jadi kita
nggak tembus 100%-nya itu karena waktu itu kita tektokin, kita jual dulu terus kemudian kita buy lagi ya. Nah jadi floatingnya nggak kelihatan gede. Nah ini energi kita sengaja biarin satu biar floating gede. Oke, dan sampai hari ini volumenya juga masih menarik. Volumenya juga masih menarik sampai hari ini. Tapi disclaimer ya teman-teman, intinya semua yang terlihat menarik indah itu bukan berarti kepastian 1 tambah 1 sama dengan 2. Bisa nggak tiba-tiba fail terus breakdown? Bisa. Kalau jatuh breakdown, profit takingnya di bawah dong, nggak jadi cepek hun. Yo rapopo ya. Itu konsekuensinya ngehold. Terus kalau nggak di hold, jualan dulu gimana? Jualan dulu konsekuensinya hilang barang. Nah kalau M-Trade itu saham lainnya seperti Toba, kita profit taking istilahnya di sini, buyback lagi di bawah sini, aku kasih gambarnya aja ya. Jadi ini Toba, kita beli di bawah sini, profit taking di sini, di atas, buy lagi nih di sini ya. Jadi dapat 2 kali tektokan. Jadinya nggak bisa holdnya cepek hun, ya wes nggak apa-apa. Tapi kan 2 kali sama aja sebenarnya lebih dari 100%. Anyway, udah cukup lah pamer-pamernya ya. Mari kita lihat ADMR. Kita lagi nungguin retracementnya ADMR. Aku kasih watchlistnya. Di M-Trade ada banyak watchlist. Salah satunya nih kita lagi nungguin ini. Wah kok dikasih tahu sih? Gak apa-apa aja deres. Di M-Trade masih ada banyak kok watchlistnya, tenang saja ya. Jadi ini tidak akan mengganggu transaksi kita. Ya jadi ADMR ini patternnya juga masih menarik. Kita menunggu retracementnya. Semoga dikasih ini di 1120 sampai 1095. Jangan gitu dong Miss. Ini kan M-Trade ada jangka menengah. Jangka menengahnya nanti turun gimana? Yorapopo toh harus embrace ini pergerakan jangka pendeknya turun, normal-normal saja. Tapi seandainya dia tidak turun, dia naik lagi, yang jangka menengah ya happy juga ya. Jadi kalau turun ini ngasih kesempatan yang mau swing trading masuk, dan juga ngasih kesempatan buat saya juga lupa masuk gitu ya. Jadi M-Trade udah buyback lagi, saya habis cut loss waktu itu, saya lupa masuk lagi. Normal aja. Lu kok nggak malu sih kayak gitu diceritain? Lah ngapain malu, justru menceritakan ketidaksempurnaan diri itu menunjukkan manusiawi. Berarti kalau kamu mengalami hal seperti itu juga, itu normal. Tidak semua saham naik harus kita miliki. Oke? Itu manusiawi. Oke ya, kalau saya terlalu perfect, kelihatan perfect, itu kan tidak manusiawi. Oke. Aku mau bahas sekarang, aku mau turn on comment deh. Teman-teman yang mau belajar gratis, hari Minggu jam 4 sore ada M-Trade Start, temanya Super Trader for Stocks and Crypto. Ini dulu udah pernah tema ini kita angkat lagi karena banyak yang nanya. DM aku EMTRADESTART buat daftar acara hari Minggu nanti, dan acara ini gratis. Miss, Thailand and Cambodia War, sama apa ini yang bisa di-watch? Kayaknya nggak signifikan. Kalau Timur Tengah tuh signifikan. ADRO, PTBA, TINS, ASII. Oke, let me check. ADRO normal retracement aja today. PTBA, ya ini just sideways aja. Menarik nggak? Biasa aja sih. ASII sama United Tractors naik. United Tractors naik. Ya. Jadi ASI breakout udah jangan dikejar ya. Ini saham big caps kalau breakout biasanya nggak akan lama. Jadi kalau kamu ngejar di sini nanti turun retrace sideways, kamu nyangkut. Oke? Jadi nyangkutnya bukan nyangkut yang berisiko, tapi nunggu lama nanti kamu gemes gitu. UNTR juga jangan dikejar. Properti sedikit saya bahas, BSDE lagi sideways, santai-santai aja. SMRA cakep. Aku lebih suka SMRA daripada BSDE pattern technicalnya. Ya dijelasin di morning briefing M-Trade besok. Ini patternnya simply dia membentuk higher low. Oke ya. Brand Petro dan cuan lagi kita tunggu retracementnya. Wih cakep, turun lagi, malah seneng turun. Lo jahat lo, turun kok seneng. Lo nunggu retracement kan nggak mau beli di pucuk-pucuk di atas. Lo mau tau beli brand nama Petro? Tak kirain Miss Ellen itu anti sama grup PP. Lah itu kan orang-orang yang salah kaprah aja. Kita nggak anti, kita anti pada saham yang naik terus gak ada sideways-nya. Udah itu toh. Oke ya.
Ya ini juga lagi retrace. Oke, aku hampir kelupaan ya. Aku udah lama tuh nggak live bareng sama tim aku dan this is the first time. Yeah. Kripto atau kriptofolio sih ntar aku vote ya. Vote kalian ya. Mary, hehe, kayak enak komenin teman sendiri. Ha. Halo Coach Iya, Ibnu, halo Miss apa Ellen, kabar Coach selamat Ibnu? malam. Malam udah cukuran, udah cukuran. Sudah, Miss. Wes ya, ganteng ya. Jauhin dikit bisa nggak sih? Karena ini kamu ketutup komen di sini. Oh Oke, iya, kita mau bahas kripto. Kripto. Izin matiin komen sebentar. Bitcoinnya tuh udah all time high. betul Miss. Terus gimana dong? Kalau Bitcoin all time high itu sekarang peluangnya apa? Yang geraknya bisa agak cepat. Mungkin jangan lama-lama, Coach. Ini karena mungkin 5 menitan aja. Soalnya ini pada penasaran semuanya. Oke ya? Oke, oke. Terima kasih Miss Ellen atas waktunya. Jadi Bapak Ibu semuanya, terkait dengan Bitcoin, tadi sudah disinggung oleh Miss Ellen, ternyata Bitcoin sudah mencapai level all time high-nya di sekitar 123.000 US dollar ya, per pertengahan Juli kemarin. Kalau kita rupiahkan itu sekitar 1,9 miliar itu per satu BTC-nya. Sehingga ini yang menarik untuk kita lihat karena dari tren sendiri Bitcoin masih terus menguat, masih terus mencapai level all time high-nya. Di awal Januari hanya sekitar 100.000, tapi di Juli sudah sekitar 120 ribuan. Sehingga ini yang kita lihat bahwa perkembangan Bitcoin ataupun potensial upside Bitcoin ini juga masih luas. Di tengah Bitcoin yang harganya semakin naik, ternyata institusi-institusi besar itu semakin mengakumulasi Bitcoin dari BlackRock, dari Fidelity dan juga dari strategi itu juga masih terus mengoleksi Bitcoin. Kalau terakhir dari MicroStrategy sendiri sudah menyentuh di kisaran 600.000 Bitcoin yang dikoleksi oleh dia. Nah, ini yang menjadikan katalis yang cukup positif bahwa meskipun dari harga Bitcoin yang terbilang masih yang sudah tinggi, sudah cukup mahal, tapi dari institusi besar yang mana yang seharusnya mereka udah memiliki pertimbangan matang masih tetap untuk terus mengakumulasi Bitcoin. Sehingga ini yang masih kita cermati bahwa Bitcoin itu masih terus menarik. Nah, di sisi lain meskipun ada Bitcoin yang masih di posisi level yang tinggi dan posisi saat ini juga Bitcoin sedang sideways ya, di tengah tren naiknya dia sedang sideways. Ketika Bitcoin sideways ada potensi lain Bapak Ibu semuanya, yaitu dari altcoin. Altcoin merupakan koin selain dari Bitcoin, itu namanya alternative coin ataupun kita singkat dari altcoin Bapak Ibu semuanya. Jadi ini yang menarik untuk kita perhatikan juga di tengah sideways-nya Bitcoin saat ini di kisaran 118.000 hingga 120.000. Altcoin seperti Ethereum, XRP, Solana itu cenderung Kenapa? menguat signifikan Bapak Ibu. Kenapa bagus altcoinnya? Nah, ini dia misalnya. Karena kalau kita perhatikan ya, secara kenaikan sendiri, Bitcoin tadi dari awal April ke Juli itu butuh 3 bulan naik sekitar 60%. Sedangkan kalau dari altcoin, dari awal Juli saja sampai dengan akhir Juli ini, itu sudah naik 60%. Jadi butuh 1 bulan saja, itu adalah dari Ethereum. Terus juga dari XRP naiknya sekitar 50%-an, dan juga dari Solana itu naiknya 50%-an. Jadi secara fluktuasi harga, secara kenaikan itu jauh lebih tinggi atau istilahnya outperform dari kenaikan dari harga Bitcoin itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini bisa kita perhatikan juga bahwa dari altcoin sendiri juga udah mulai dilirik dari institusi besar juga, yang mana Intinya ada the whale yang ya interested sama altcoin. betul. Oke. Nah itu Jadi dia. altcoinnya apa aja dan trading plan-nya gimana? Coach Ibnu bisa kasih tahu Oke, kapan? terkait dengan altcoin-nya ini yang menarik dari Ethereum, Solana, terus jadi XRP ini masih cukup menarik, dan ini mungkin dari awal pembukaan altcoin season. Nah, ini ada istilah altcoin Dibahas season itu di mana, Coach? dibahas nanti Mau besok Sabtu ya, Bapak Ibu semuanya, Sabtu nanti. satu Ya, jam Sabtu jam 10 pagi ada portfolio. webinar Cryptofolio ya, Bapak Ibu Cara semuanya. ikutnya gimana, Coach? Cara Ke ikutnya cryptofolio.id atau just DM saya aja deh Cryptofolio. Tapi acara ini gak gratis. Kalau yang ini gratisnya buat user Mtrade ya, gitu loh ya. Jadi yang gratis tadi Mtrade Start. Jadi kalau mau ikut Cryptofolio apa ada diskon, diskonnya banyak. Nanti diajarin ya Coach ya. iya, Oke? kalau seperti itu Ya misalnya. wes, gitu aja. Terima kasih Coach Ibnu buat malam hari ini. Siap, thank you misalnya. Jangan lupa join Bapak Ibu Bye. semuanya. Salam profit. Salam Good profit. night. Dadah. Night. Dadah. Aku nyalain lagi komennya.
Miss, kapan IPO Mtrade? Tidak butuh IPO. Oke, ya udah gitu aja teman-teman semuanya. See you di morning briefing besok pagi buat saham Indonesia. Kalian kepengen nggak ada morning briefing kripto atau day briefing atau malam briefing lah? Kepengen nggak ada briefingnya US Stocks? Kepengen nggak? Kepengen nggak? Kalau kepengen ditunggu ya. Oke? Terima kasih semuanya. Seru kaget tiba-tiba bareng kripto. Ya wes, besok kita coba lagi ya. Oke, live bareng kripto terus gitu. Dadah, selamat malam.